Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Aziza dari D4 Keperawatan Anestesiologi kelas 3A. Hari ini saya akan mempresentasikan 3 poin, yakni 1. Identifikasi hazard, 2. Safety sign, dan 3. Personal protective equipment. Poin pertama, identifikasi hazard. Kita akan membahas 2 subpoin, yakni 1. Pengertian hazard, 2. Identifikasi hazard. Definisi hazard. Hazard atau bahaya merupakan sumber potensi kerusakan atau situasi yang berpotensi untuk menimbulkan kerugian. Sesuatu disebut sebagai sumber bahaya hanya jika memiliki risiko menimbulkan hasil yang negatif. Cross 1998. Bahaya diartikan sebagai potensi dari rangkaian sebuah kejadian untuk muncul dan menimbulkan kerusakan atau kerugian. Jika salah satu bagian dari rantai kejadian hilang, maka suatu kejadian tidak akan terjadi. Bahaya terdapat di mana-mana, baik di tempat kerja atau di lingkungan. Namun, bahaya hanya akan menimbulkan efek jika terjadi di sebuah kontak atau exposure. Tranter 1999. Dalam terminologi keselamatan dan kesehatan kerja, bahaya diklasifikasikan menjadi 2, yakni 1. Bahaya keselamatan kerja atau safety hazard. 2. Bahaya kesehatan kerja atau healthy hazard. Bahaya keselamatan kerja safety hazard merupakan jenis bahaya yang berdampak pada timbulnya kecelakaan yang dapat menyebabkan luka hingga kematian, serta kerusakan properti perusahaan. Dampaknya bersifat akut. Jenis bahaya keselamatan antara lain bahaya mekanik, disebabkan oleh mesin atau alat kerja mekanik seperti tersayat, terjatuh, tertindih, dan terpeleset. Bahaya elektrik, disebabkan peralatan yang mengandung arus listrik. Bahaya kebakaran, disebabkan oleh substansi kimia yang bersifat flammable atau mudah terbakar. Bahaya peledakan disebabkan oleh substansi kimia yang sifatnya eksplosif. Bahaya kesehatan kerja atau health hazard merupakan jenis bahaya yang berdampak pada kesehatan, menyebabkan gangguan kesehatan dan penyakit akibat kerja. Dampaknya bersifat kronis. Jenis bahaya kesehatan antara lain bahaya fisik, antara lain kebisingan, getaran, radiasi ion dan non-pengion, suhu, dan pencahayaan. Bahaya kimia, antara lain dengan materian atau bahan seperti antiseptik, aerosol, insektisida, das, mist, fumes, gas, vapor. Bahaya ergonomi antara lain repetitive movement, static posture, manual handling, and posture jagal. Bahaya biologi antara lain yang berkaitan dengan makhluk hidup yang berada di lingkungan kerja, yaitu bakteri, virus, protozoa, dan fungi atau jamur yang bersifat patogen. Bahaya psikologi antara lain beban kerja yang terlalu berat, hubungan, dan kondisi kerja yang tidak nyaman. Identifikasi hazard. Identifikasi hazard adalah usaha-usaha mengenal dan mengetahui adanya bahaya pada suatu sistem atau peralatan unit kerja, prosedur, serta menganalisa bagaimana terjadinya. Identifikasi sumber bahaya dilakukan dengan mempertimbangkan 1. Kondisi dan kejadian yang dapat menimbulkan potensi bahaya. 2. Jenis kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang mungkin dapat terjadi. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 1. Konsultasi orang yang mempunyai pengalaman dalam bidang pekerjaan yang mereka sukai dan menimbulkan kegiatan bahaya. 2.
Pemeriksaan fisik lingkungan kerja. 3. Catatan sakit dan cedera insiden waktu yang lalu mengakibatkan cedera dan sakit, menjelaskan sumber bahaya yang potensial. Sekarang kita akan membahas poin kedua, yaitu patient's sign. Dalam pembahasannya kita akan membahas 4 subpoin, yakni 1. Definisi K3, 2. Definisi rambu K3, 3. Manfaat rambu K3, 4. Macam-macam rambu K3. Definisi K3. Menurut Mangkunegara, keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani, tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya. Hasil karya dan budaya ini untuk menunjukkan masyarakat adil dan makmur. Menurut Simanjuntak tahun 1994, keselamatan kerja adalah kondisi keselamatan yang bebas dari resiko kecelakaan dan kerusakan di mana kita bekerja, yang mencakup tentang kondisi bangunan, kondisi mesin, peralatan, keselamatan, dan kondisi pekerja. Menurut Ridley John 1983, mengartikan kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman, baik itu bagi pekerjaannya, perusahaan, maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut. Ditinjau dari sudut keilmuan, kesehatan dan keselamatan kerja adalah ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja. Definisi rambu K3. Rambu-rambu keselamatan dan kesehatan kerja adalah merupakan tanda-tanda yang dipasang di tempat kerja atau laboratorium guna mengingatkan atau mengidentifikasi pada semua pelaksana kegiatan di sekeliling tempat tersebut terhadap kondisi resiko yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Manfaat rambu K3. Manfaat dari pemasangan rambu adalah 1. Memberikan penjelasan tentang kesehatan dan keselamatan kerja. 2. Menunjukkan adanya potensi bahaya yang mungkin tidak terlihat. 3. Mengingatkan para pelaksana di mana harus menggunakan peralatan perlindungan diri sebelum memulai aktivitas di tempat kerja. 4. Menunjukkan di mana peralatan darurat keselamatan berada. 5. Memberikan peringatan waspada terhadap beberapa tindakan yang atau perilaku yang tidak diperbolehkan. 6. Menyediakan kejelasan informasi dan memberikan pengarahan umum. Macam-macam rambu K3. Macam-macam rambu keselamatan kerja yang sering dijumpai antara lain berupa rambu, larangan, peringatan, pertolongan, prasyarat. Rambu-rambu juga bisa dibedakan berdasarkan warna. Warna merah mengartikan tanda larangan atau pemadaman api. Warna kuning menandakan tanda peringatan, waspada atau berisiko bahaya. Warna hijau menandakan tanda zona aman atau pertolongan. Warna biru mengartikan tanda wajib ditaati atau prasyarat. Warna putih menandakan tanda informasi umum, dan warna orange menandakan tanda beracun. Selain dalam penggolongan warna, rambu juga digolongkan berdasarkan bentuk, yaitu bentuk bulat pertanda wajib atau bisa juga sebagai bentuk larangan, yaitu ketika pada bulatannya disertai coretan diagonal. Bentuk segitiga, tanda tersebut berarti peringatan saja, misalnya adalah jika ada bahaya. Lalu, bentuk segi empat, pertanda darurat atau informasi dan tanda tambahan. Di sini bisa kita lihat terdapat gambar
bisa dicermati di mana ada pembagian yaitu bentuk geometri rambu keselamatan, subkelompok baik itu bentuk dan warna, lalu pengertian atau uraian. Poin ketiga, personal protective equipment. Dalam pembahasan personal protective equipment, kita akan membahas 3 sub poin, yakni 1. Definisi personal protective equipment. 2. Jenis-jenis personal protective equipment. 3. Syarat personal protective equipment. Definisi personal protective equipment. Personal protective equipment adalah pakaian pelindung, helm, kacamata, atau pakaian atau peralatan lain yang dirancang untuk melindungi tubuh pemakai dari cedera atau infeksi. Bahaya yang ditangani oleh peralatan pelindung termasuk fisik, listrik, panas, bahan kimia, biohazard, dan materi partikel udara. Tujuan personal protective equipment. Tujuan dari alat pelindung diri atau ADP atau personal protective equipment adalah untuk mengurangi paparan karyawan terhadap bahaya ketika kontrol teknik dan kontrol administratif tidak layak atau efektif untuk mengurangi risiko ini ke tingkat yang dapat diterima. Jenis-jenis alat pelindung diri. Bentuk dari alat pelindung diri tergantung pada fungsinya, yaitu alat pelindung kepala. Alat pelindung kepala berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, pukulan, atau cedera kepala akibat kejatuhan benda keras. Alat ini juga melindungi kepala dari radiasi panas, api, percikan bahan kimia, ataupun suhu yang ekstrim. Jenis alat pelindung kepala terdiri dari helm pengaman atau safety helmet, topi atau tudung kepala, dan pelindung rambut. Alat pelindung mata dan muka. Alat pelindung ini berfungsi untuk melindungi mata dan muka dari paparan bahan kimia berbahaya, gas, dan partikel yang melayang di udara atau air, percikan benda kecil, panas, atau uap. Alat pelindung diri yang menutup wajah dan mata juga penting digunakan untuk mengurangi risiko munculnya gangguan kesehatan atau cedera akibat paparan radiasi, paparan cahaya, dan benturan atau pukulan benda keras atau tajam. Alat pelindung mata yang umumnya digunakan adalah kacamata khusus atau spectacles dan goggles. Sedangkan alat pelindung muka terdiri dari tameng muka atau face shield atau full face masker, yaitu masker yang menutupi seluruh bagian wajah. Alat pelindung telinga. Penutup telinga ini terdiri dari sumbat telinga atau ear plug atau penutup telinga ear muff yang berfungsi untuk melindungi telinga dari kebisingan atau polusi suara atau tekanan udara. Alat pelindung saluran pernapasan. Fungsi alat ini adalah untuk melindungi organ pernapasan dengan cara menyalurkan udara bersih atau menyaring paparan zat atau benda berbahaya seperti mikroorganisme yang terdiri dari virus, bakteri, dan jamur, debu, kabut, uap, asap, dan gas kimia tertentu agar tidak terhirup dan masuk ke dalam tubuh. Alat pelindung pernapasan terdiri dari beberapa komponen, yaitu masker, respirator, tabung atau cartridge khusus untuk menyalurkan oksigen, tangki selam, dan regulator untuk pekerja yang bekerja di dalam air. Jika pekerja mengalami gangguan pernapasan di tempat kerja, idealnya juga tersedia alat bantu pernapasan seperti masker dan tabung oksigen. Alat pelindung tangan.
Pelindung tangan atau sarung tangan berfungsi untuk melindungi jari-jari tangan dari api, suhu panas atau dingin, radiasi, arus listrik, bahan kimia, benturan atau pukulan, tergores benda tajam, atau infeksi. Sarung tangan ini terbuat dari material yang beraneka macam, tergantung pada kebutuhan dan pekerjaan. Sarung tangan ini ada yang terbuat dari logam, kulit, kanvas, kain, karet, atau bahan khusus untuk melindungi tangan dari zat kimia tertentu. Alat pelindung kaki. Alat ini berfungsi untuk melindungi kaki dari benturan atau tertimpa benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, dan bahan kimia berbahaya serta terpeleset karena permukaan yang licin. Jenis alat pelindung kaki berupa sepatu karet atau boot dan safety shoes. Pakaian pelindung. Pakaian pelindung berfungsi untuk melindungi tubuh dari suhu panas atau dingin yang ekstrim, paparan api, dan benda panas, percikan bahan kimia, uap panas, benturan, radiasi, gigitan, atau sengatan binatang, serta infeksi virus, jamur, dan bakteri. Jenis pakaian perlindungan terdiri dari rompi, celemek atau apron, jaket, dan pakaian terusan atau one-piece coverall, sabuk, dan tali keselamatan. Beberapa pekerjaan mengharuskan pekerjanya untuk bekerja pada posisi yang cukup berbahaya, seperti di ketinggian atau dalam ruangan yang sempit di bawah tanah. Sabuk dan tali keselamatan ini berfungsi untuk membatasi gerakan pekerja agar tidak terjatuh atau terlepas dari posisi yang aman. Pelampung. Pelampung digunakan oleh pekerja yang bekerja di atas air atau di permukaan air supaya bisa mengambang dan tidak tenggelam. Pelampung ini terdiri dari life jacket atau life vest. Penting untuk diingatkan bahwa penggunaan alat pelindung diri sangat penting untuk melindungi diri dari kecelakaan kerja. Namun sayangnya masih banyak pekerja yang enggan memakai APD dengan alasan tidak nyaman, repot, berat, atau sesak. Syarat alat pelindung diri. 1. Memberikan perlindungan terhadap bahaya yang spesifik atau bahaya yang dihadapi seperti percikan kontak langsung ataupun tidak langsung. 2. Alat pelindung diri harus seringan mungkin yang nyaman digunakan. 3. Dapat dipakai secara fleksibel. 4. Tidak menimbulkan bahaya tambahan. 5. Tidak mudah rusak dan memenuhi standar sesuai petunjuk teknis. 6. Pemeliharaannya mudah. Dan 7. Tidak membatasi gerak petugas kesehatan. Baik, segitu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.